Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa hari ini tiket? Saya Sudah? Ya, Bu? sudah, Bu. Bersih. Kita absen dulu lah. Ainun Nikmah, Hadir. Lutfiani Mahfuza, Hadir. Elsa Fazilya Soleha. Hadir, Bu. Sudah, berarti lengkap lah. Alhamdulillah lengkap. Kita berdoa dulu lah. Kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-sholihin. Amin. Sudah, bukunya sudah disiapkan masing-masing? Sudah. Kalau sudah, hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Sudah tahu, Bu. Jadi hari ini itu kita belajar tentang sumber daya alam. Belajar tentang sumber daya alam, ada yang di sekitar rumahnya ada gunung atau laut, sungai, danau, air terjun. Siapa ada di sekitar rumahnya yang Ibu sebutkan tadi? Ada, Bu. Apa? Sungai. Sungai. Nah, sungai itu biasanya pian gunakan gasan apa? Gasan mandi. Nah, gasan mandi. Jadi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang ada di sekitar alam yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi apa-apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan, kayak sungai tadi bisa gasan mandi. Nah, jadilah sungai tadi itu bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk mandi, minum, cuci piring, macam-macam. Dan juga ada lagi selain sungai, misalnya tumbuh-tumbuhan, itu termasuk sumber daya alam juga. Kayak pisang, misalnya pisang itu bisa kita apa? Kita makan. Nah, itu termasuk sumber daya alam yang ada di sekitar kita, kayak makanan, hewan, itu termasuk sumber daya alam. Nah, ada juga sumber daya alam itu ada yang bisa diperbaharui dan ada juga tidak bisa diperbaharui. Nah, di buku sana Ibu suruhlah membacalah. Ini, Bu. Nah, di situ baca Ainon tentang sumber daya alam dari paragraf 1 sampai paragraf 2. Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sudah? Nah, udah. Tadi ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui
dan ada juga tidak bisa diperbaharui. Nah, salah satu contoh sumber daya alam diperbaharui tadi seperti sungai, tumbuhan, hewan itu bisa diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui itu ada juga, misalnya batu bara, logam, minyak, dan lain-lain. Nah, jadi selanjutnya hari ini Ibu bagi kelompok lah. Nah, jadi Ibu bagi tiga orang. Ainun lawan Elsa sama Pia. Iki, Ilham sama Udin. Ya. Nah, jadi bantian kerjakan yang di halaman. Jadi kita bagi kelompok tadi sudah seperti itu. Tugasnya itu ada di halaman 7 sama 8. Yaitu nomor 1 sama nomor 2 lah. Yang pertama itu berikan 3 contoh sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Itu ambil yang dari buku lah, nomor 1 tuh. Yang nomor 2 itu sama kayak tadi, tapi yang ada di sekitar pian atau yang ada di buku itu, yang tidak ada di buku tema kita. Sudah paham? Paham. Nah, misalnya sudah, nanti maju ke depan salah satu perwakilan untuk menjelaskan apa yang pian dapat dari sini tadi lah. Nah, oh ya, satu lagi sama manfaatnya lah, ingat contohnya itu. Jadi soalnya pertama tadi berikan 3 contoh sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui dan manfaatnya sesuai dengan buku teks. Yang kedua, berikan 3 contoh sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui tapi tidak sesuai teks, buku teks lah, lawan manfaatnya. Nah, kalau sudah semua belum? Sudah, Bo. Kalau sudah, silahkan maju untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Presentasikan apa yang sudah kalian dapat. Kelompok 2 saya, Bu. Ya, maju perwakilannya. Bacakan soalnya tadi dulu, baru jawabannya. Nomor 1, berikan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jawabannya, yang dapat diperbarui sinar matahari, air, angin. Ya. Yang tidak dapat diperbarui minyak bumi, emas. Soal yang kedua lagi apa? Soal kedua, berikan 3 contoh yang ada di lingkungan kalian. 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan juga manfaatnya. Ya. Yang pertama dapat diperbarui itu kedelai. Kedelai manfaatnya untuk membuat tahu dan tempe. Ya. Yang kedua, sungai. Sungai untuk mandi, mencuci, dan minum. Yang ketiga itu kayu, untuk manfaatnya untuk membuat peralatan. Jujur. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui ada aluminium, manfaatnya untuk peralatan di dapur. Contohnya kayak di dapur, panci. Ya. Yang tidak dapat diperbarui ada intan. Intan itu manfaatnya untuk perhiasan. Ya. Yang terakhir itu ada aspal. Aspal itu untuk membuat jalan. Iya, betul. Silakan duduk. Jadi sudah semua kan? Sudah. Stop ya.
Jadi sudah lo tadi maju masing-masing. Jadi Sudah. kalau sudah paham kan semuanya? Insya Allah paham. Kalau sudah paham, baiklah Ibu terima. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Jadi sudah paham lo. Ibu ingin bertanya. Siapa ya? Ainon. Oh Elsa. Elsa, sebutkan sumber daya alam. Ini yang kita pelajari tadi lah. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, satu aja. Elsa, ayo. Gunung. Dapat diperbaharui lah. Tidak. Nah, Padi. Padi bisa diperbaharui apa tidak? Bisa. Nah, betul. Habis itu siapa yo lagi yo? Ilham. Sebutkan sumber daya alam yang tidak terperbarui. Ilham. Kedelai. Gunanya tadi? Untuk membuat tempe dan tahu. Jujur. Jadi Ainon lagi lah. Ainon, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Itu apa sumber daya alam dapat diperbaharui? Tadi Kedelai. sudah, kedelai. Untuk minum tuh apa yo? Untuk minum air. Nah, air tuh dapat diperbaharui atau tidak? Tidak. Bisa. Oh. Air bisa diperbaharui. Air tuh terus mengalir asal kita bisa menjaganya. Semua sumber daya alam yang bisa diperbaharui tuh bisa, yang ada di sekitar kita tuh asal kita dapat menjaganya. Sudah. Selanjutnya kalian sudah paham sampai sini? Insya Allah sudah. Jadi intinya hari ini kita belajar apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Kesimpulannya hari ini, jadi sumber daya alam itu sesuatu yang ada di alam dan dapat kita manfaatkan. Ya. Habis itu sumber daya alam itu ada berapa? Terbagi jadi dua. Yang pertama ada yang dapat diperbarui. Yang kedua? Dan yang kedua yang tidak dapat diperbarui. Iya, betul sekali. Jadi sumber daya alam itu ada dua tadi lo, yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Nah, untuk tugas minggu depan, mau kan ada ibu kasih tugas? Mau. Terus, jadi tugasnya itu kita PR aja. Jadi tugas PR-nya itu ada di halaman 8. Yang pertama itu berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam. Di buku ini Kabo halaman 8. Ini di buku ini. Buku kami. Ya, buku berhentian. Nah, itu satu. Jadi yang ada di sekitar pian, kegiatan apa yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tadi lah. Misalnya kayak orang menjual emas. Tuh, apa? Kayak tenang, paham lah? Paham. Nah, habis itu tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut, apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari. Jadi misalnya lo tadi emas, tambang emas misalnya, itu tuh dampaknya untuk kedepannya kayak apa, paham lah? Misalnya terus-terusan dampaknya bisa habis
bisa hilang. Dampak itu apa, Bu? Dampak itu akibatnya. Akibat. Gara-gara. Iya, gara-garanya. Paham? Paham. Nah, itulah. Jadi itu tugas untuk minggu depan. Kalau sudah dicatat tugasnya tadi di buku, sudahlah. Kalau sudah kita siapkan, kita masukkan semua buku-bukunya ke dalam tas masing-masing sebelum kita membaca doa pulang. Sudah dimasukkan ke tas? Sudah dimasukkan semua ke dalam tas, bukunya sudah bersih, mejanya. Mari kita doa sama-sama sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.